Hai guys, perkenalkan nama saya Vinky Pramudita. Saya dari kelas 12 BDP 1. Alamat rumah saya Sidomulyo Ponggok Blitar. Hobi saya memasak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Yudian Setiawati. Saya dari kelas 12 BDP 1. Hobi saya jalan-jalan dan tidur. Kenalkan, nama saya Nurul Evelina. Saya dari kelas 12 BDP 1. Alamat saya Sumber Nanas, Ponggok Blitar. Hobi saya mendengarkan musik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Ramadhani Haidir. Saya dari kelas 12 BDP 1. Alamat rumah saya Desa Kebonduren, Ponggok Blitar. Hobi saya menjahit dan bela diri.
penyaluran barang atau produk serta jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi pokoknya: 1. Pengangkutan, yang kedua penjualan, yang ketiga pembelian, yang keempat penyimpanan, yang kelima penanggung resiko. Tujuan distribusi: 1. Kelangsungan kegiatan produksi terjamin. Barang-barang yang dibuat oleh pihak produsen setelah dilakukan penjualan akan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Barang atau jasa akan bermanfaat apabila dapat digunakan oleh konsumen melalui kegiatan distribusi. Yang ketiga, konsumen memperoleh barang dan jasa dengan mudah. Adanya kegiatan distribusi akan memberikan kemudahan untuk konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Yang kedua, iklan. Iklan merupakan salah satu sarana komunikasi komersial maupun non-komersial dari suatu organisasi ataupun instansi kepada masyarakat umum. Tujuannya agar masyarakat memahami, mengikuti, atau mengambil tindakan tertentu. Tujuan iklan: 1. Memberikan informasi mengenai suatu produk, jasa, ide, atau hal-hal lainnya. Yang kedua, memberikan referensi dari berbagai macam produk sehingga menimbulkan suka dan ingin memiliki produk tersebut. Karakteristik iklan: 1. Suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang kedua, sifatnya persuasif. Yang ketiga, sifatnya umum. Yang keempat, menarik perhatian. Yang kelima, mengajak untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Berdasarkan prinsip, iklan dibedakan menjadi 8. Yang pertama, iklan produk adalah iklan untuk mempromosikan produk ke masyarakat. Yang kedua, iklan eceran adalah iklan yang dibuat perusahaan kecil. Yang ketiga, iklan B2 adalah iklan yang ditujukan untuk perusahaan saja. Yang keempat, iklan korpora adalah iklan yang membentuk citra positif perusahaan. Yang kelima, iklan politik adalah iklan yang berisi tentang kampanye-kampanye saja. Yang keenam adalah direct ad adalah iklan dirancang dalam komunikasi dua arah. Yang ketujuh, iklan layanan ad adalah iklan untuk masyarakat. Yang kedelapan, communication ad adalah iklan penyebaran gagasan atau ide-ide. Menurut Liwori dikelompokkan menjadi 1. Iklan secara umum adalah iklan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iklan umum dibagi menjadi A. Iklan bantahan, B. Iklan tanggung jawab sosial, C. Iklan perbaikan, dan D. Iklan keluarga. B. Iklan secara khusus berikut berdasarkan media secara umum. Yang A. Above the line adalah menggunakan media lini atas. Yang ke B. Below the line adalah menggunakan media lini bawah. Yang ketiga, Top the line adalah iklan yang menggunakan kombinasi above the line dan below the line. Berdasarkan media secara khusus, A. Iklan cetak adalah iklan yang menggunakan teknik printing. B. Iklan baris adalah iklan yang hanya terdiri dari baris saja. Dan C. Iklan kolom adalah iklan dalam surat kabar. D. Advertorial adalah iklan berbentuk artikel. Yang ke E. Iklan display adalah iklan cetak ukuran besar. Yang ke F. Iklan radio adalah iklan yang melalui radio. Yang ke G. Iklan televisi adalah iklan yang melalui TV. H. Iklan media digital interaktif. Berikut contohnya: website dan portal, banner tombol, seperti bentuk billboard dan email. E. Fungsi periklanan. Yang pertama, informing, yaitu iklan mampu memberikan informasi kepada konsumen. Yang kedua, persuading, iklan mampu memberikan ajakan kepada konsumen. Yang ketiga, reminding, iklan mampu memberikan kepada konsumen untuk selalu mengingat produk. Yang keempat, added value,
iklan mampu memberikan nilai positif bagi konsumen. Yang kelima, assisting, yaitu iklan berfungsi memfasilitasi perusahaan lain. Yang keenam, fungsi pemasaran. Yang A, melakukan komunikasi dengan deliver merek produk ke pasar yang menjadi sasaran. B, memberikan informasi agar konsumen tertarik. C, melakukan identifikasi terhadap produk pasar. D, menciptakan asosiasi di benak konsumen. E, menciptakan image di benak konsumen. Dan F, membangun loyalitas konsumen. 7. Fungsi komunikasi. Iklan berfungsi menyampaikan pesan-pesan produk. 8. Fungsi pendidikan. Masyarakat dapat belajar mengenai banyak hal. Yang ke-9, fungsi ekonomi. Iklan memberikan informasi seputar harga. 10. Fungsi sosial. Iklan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Dalam proses periklanan dan pemasaran, ada beberapa hal yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, source atau sender. Yang kedua, message. Yang ketiga, channel. Yang keempat, receiver. Yang kelima, efek. 3. Saluran distribusi. A. Definisi saluran distribusi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, Niti Semito. Saluran distribusi merupakan lembaga distribusi atau penyalur yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, Warren G. Kagan. Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan produsen untuk menyampaikan produk atau barang ke tangan konsumen. Yang ketiga, Asauri. Saluran distribusi merupakan lembaga yang mengedarkan atau memasarkan produk dari produsen ke konsumen. Yang keempat, Kotler, yaitu saluran distribusi merupakan sekelompok atau perseorangan yang memiliki hak atas produk yang akan disampaikan dari produsen ke konsumen. B. Fungsi saluran distribusi. Menurut Kotler, ada beberapa fungsi saluran distribusi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, information, yaitu mengumpulkan informasi tentang konsumen. Kedua, promotion, mempromosikan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, negosiasi, yaitu kesepakatan yang dilakukan antara produsen kepada konsumen. Yang keempat, pemesanan, yaitu pemesanan barang dari pihak distributor kepada konsumen. C. Macam saluran distribusi. Berikut beberapa macam saluran distribusi. Yang ke-1, distribusi langsung adalah kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung adalah kegiatan dalam prosesnya melalui perantara. A. Kelebihan. 1. Adanya perantara. Yang kedua, barang terkirim walau jarak jauh. Yang ketiga, harga tetap stabil. B. Kekurangan. Yang pertama, harga jauh lebih mahal. Yang kedua, sulit mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, hubungan produsen dan konsumen dibatasi oleh perantara. Yang ketiga, distribusi semi langsung, yaitu penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, namun perantara masih memiliki produsen sendiri. B. Analisis pendistribusian ikan online. Berikut ada beberapa analisis pendistribusian ikan online. Yang pertama, ada advertising non-blog. Blog ini berisi produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tampilan dan desain yang menarik serta strategi yang dapat menarik perhatian konsumen. B. Button. Button merupakan banner-banner mini di internet yang berisikan iklan. Dalam pemakaiannya, web banner harus dibuat sekreatif mungkin sehingga menghasilkan iklan yang menarik. 6. Contextual advertising. Bagi seorang humas, contextual advertising merupakan media iklan yang sangat cocok karena pemasangan iklan ditempatkan pada situs-situs yang sering dikunjungi oleh user, misalnya Yahoo. 7.
Twitter advertising. Teknologi ini menjadi salah satu strategi positif yang dapat dilakukan oleh humas dalam memasarkan produknya. Salah satunya dengan membuat akun Twitter, karena Twitter masih banyak digunakan oleh masyarakat. 3. Direct ADV. Seorang humas dituntut memiliki strategi pemasaran yang handal. Sebelum iklan yang hendak dipasang pada Direct ADV, terlebih dahulu diperkirakan dan dinilai secara selektif. 4. Self-service advertising. Pada self-service advertising, iklan yang baru akan dibuat, ditempatkan, serta dibentuk tampilannya dan dikerjakan seluruhnya oleh pemasang iklan. Namun harus selektif dan memilih iklan online untuk memasarkan produknya. 5. Ad network. Dalam ad network, biaya pemasangan iklan yang semula mahal bisa menjadi lebih murah. Dengan biaya yang terbilang murah ini, dapat membantu humas menggunakan media iklan yang tepat dalam memasarkan produknya. 8. In-text advertising merupakan situs yang menghubungkan kata-kata tertentu secara langsung yang ada pada website ke konten iklan yang berhubungan. 9. Ad network optimization. Kemampuan humas dalam mendesain tampilan iklan sangat dibutuhkan, dikarenakan desain yang menarik berhubungan erat dengan konsumen untuk mencoba memberi produk yang ditawarkan. 10. Rep ad agency. Agen periklanan akan memediasi penjualan antara brand merek tertentu dengan situs web dan blog yang ada. 16. Frame ad merupakan bentuk pertama dari iklan banner. Tampilan pemasaran produk disajikan dalam bentuk frame akan dihubungkan di situs resmi. 17. Pop-ups atau pop-under. Pop-ups menampilkan pesan promosi pada Windows baru yang terbuka di atas jendela browser awal. 18. Iklan PPS. Menggunakan iklan PPC dapat memberikan dampak positif bagi humas, karena iklan tersebut memiliki nilai jual yang sangat cukup baik sehingga berdampak pada pemasukan suatu perusahaan. 19. Iklan PPP. Iklan PPP merupakan iklan dengan bentuk alasan sebuah produk atau jasa yang ditampilkan website atau blog. 20. Iklan PPD. Iklan PPD merupakan iklan yang paling ramah, karena dalam iklan ini tidak mengganggu halaman web, dikarenakan iklan ini hanya akan muncul pada web tertentu. 11. Social advertising merupakan salah satu situs yang sedang marak saat ini, sama halnya dengan Facebook dan Twitter yang memiliki pengunjung yang sangat banyak. 12. Video advertising. Pada video ini, iklan akan ditampilkan pada konten video advertising memiliki kelebihan yaitu mudah diingat oleh konsumen. 13. RSS advertising. RSS advertising menampilkan iklan dalam bentuk RSS feed. 14. Sponsorship merupakan strategi alternatif yang banyak digunakan dan dianggap lebih mudah dan efektif daripada media pemasaran lainnya. 15. Web banner advertising merupakan display advertising dalam penyampaian pesan iklannya ditampilkan melalui grafik dan dipasang melalui halaman website blog.
dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa dalam membuat suatu iklan kita harus selektif? 2, apa kelebihan pendistribusian iklan online menggunakan ad network? 3, kenapa contextual advertising menjadi media iklan yang sangat cocok? Saya di sini akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iklan ecer dan iklan B2B? Yang kedua, sebutkan beberapa macam iklan khusus. Yang ketiga, apa perbedaan dari iklan komersial dan iklan non-komersial? Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa fungsi periklanan? Yang kedua, jelaskan definisi saluran distribusi menurut Asauri. Yang ketiga, sebutkan macam-macam saluran distribusi. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang ke-1, jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 tujuan dari distribusi. Yang ketiga, sebutkan 2 tujuan dari iklan.